Baik, mahasiswa kuliah seni lukis dasar 1, kita masuk di video pembelajaran yang ketiga atau bab ketiga dalam modul kuliah seni lukis dasar 1. Kali ini kita akan membahas tentang gaya realistis. Apa itu? Dan apa hubungannya dengan kuliah ini? Baik, langsung saja. Bab 3, gaya realistis. Gaya realistis, kadang saya menyebutnya realistik gitu ya. Saya lebih terbiasa menyebutnya realistik, tapi setelah saya cek di KBBI realistis ya, saya sebutkan aja realistis ya. Gaya realistis dalam pengertian kuliah seni lukis dasar 1 dipahami sebagai melukis dengan tangkapan bentuk apa adanya, tidak mengalami deformasi. Deformasi atau pengubahan bentuk, baik dalam wujud stilisasi, distorsi, destruksi, simplifikasi, maupun transformasi, baru akan diperkenalkan dalam seni lukis Madia 1. Tapi kalau teman-teman kepo, saya sudah membuat videonya. Saya ada ketika saat itu kuliah offline gitu ya, sebelum pandemi saya rekam dan saya upload juga. Nanti di deskripsi saya tulis linknya ya, jika teman-teman pengen melihat-lihat lah sebelum ke arah sana, nggak apa-apa ya. Karena berkarya secara N-Plan R yang waktunya terbatas, biasanya goresan yang dihadirkan tidak dapat sehalus ketika melukis di studio. Ya wajar ya, karena melukis di lokasi yang asing gitu kan, waktunya juga mepet, kita juga tidak senyaman di rumah gitu kan. Kalau di rumah kan cahayanya sudah dipersiapkan, kursinya dipersiapkan, mejanya pas itu kan. Justru spontanitas goresan yang dihadirkan dalam kondisi seperti ini akan menimbulkan kesan artistik. Nah, itu uniknya. Jadi, kalau kita berkarya di lokasi N-Plan R dalam kondisi yang tidak benar-benar terkontrol gitu, itu seringkali malah muncul itu goresan-goresan artistik gitu. Jadi ini kesempatan ya, kesempatan teman-teman jangan malas itu untuk melakukan N-Plan R ini. Cuma nanti motret terus dicontoh. Wah, itu nggak boleh ya, di kelas ini nggak boleh memakai foto ya. Memotret terus nanti dicontoh di studio. Hasilnya akan sangat berbeda. Untuk mahasiswa diminta tidak takut menggores. Jadi berani aja menggores itu, nggak usah ragu-ragu ya. Tidak perlu berada dalam tekanan untuk melukis dengan kecermatan desainer atau arsitek yang karyanya akan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ya, kalau arsitek atau desainer itu, desainer interior misalnya kan melukis kan akan diwujudkan kan, akan diberikan ke tukang atau diberikan ke teknik sipil untuk diwujudkan bangunan yang sesungguhnya. Kalau ngelukisnya pating pecetot itu kan kasihan tukangnya, nanti dikira gedungnya dibuat miring ya. Nah, kalau pelukis kan nggak miring nggak apa-apa kan, malah artistik kan. Nah itu keunggulan seni lukis itu, bisa mewujudkan ekspresinya, tidak harus persis seperti akan dibangun gitu, nggak harus seperti itu ya. Hal yang ditampilkan dalam lukisan adalah keberanian dalam membuat goresan kuas sehingga garis yang ditarik tidak tampak ragu-ragu atau ketakutan. Jadi goresan berani itu tidak selalu harus ceprot seperti lukisan ekspresionisme gitu, enggak. Malah belum boleh ya kalau di dalam kuliah seni lukis dasar 1, garisnya tetap garis atau bentuknya tetap bentuk-bentuk yang realistis gitu kan. Tapi menggarisnya itu berani gitu kan. Berani itu nggak ragu-ragu, nggak melukis di dalam tekanan, kan kita kepeden kan gitu.
Ini biar luwes itu justru dibuat tidak takut itu. Suasana kerja di tempat terbuka umumnya tidak mendukung untuk membuat detail yang maksimal. Mau apa ngelukis detail itu malah kehabisan waktu. Ketimbang memprioritaskan rincian, lebih baik memikirkan kesatuan antar seluruh elemen. Jadi objek satu dengan yang lain itu kelihatan harmoni kan, baik harmoni dalam warnanya, harmoni dalam tekniknya, harmoni dalam garisnya. Tidak perlu memberikan prioritas pada detail-detailnya. Lukisan cat air karya Ching Chung Wei yang didemonstrasikan secara en plein air di Bristol, Inggris menjadi contoh hal itu. Nanti akan kita lihat ya. Ini ya. Kita akan lihat ini karyanya Ching Chung Wei ngelukis di Bristol. Ini kan nggak detail kan, hanya kesan-kesan gitu kan. Tapi kan artistik ini karya ini kan. Karyanya tidak mengejar detail seperti pada apa yang tampak di gedung-gedung yang diacu ya. Coba kalau kita lihat gedungnya ini, gedungnya kan detail kan, ada banyak sekali ornamen-ornamen di gedungnya. Ini ditinggalkan dan di sini hanya kesan-kesan yang dipentingkan kan, dan artistiknya teknik cat air itu kan. Pria kelahiran 1968 itu lebih mengejar nilai artistik yang dihasilkan dari teknik wet on wet. Apa itu nanti akan kita bahas. Terkait teknik ini akan dibahas ketika memperbincangkan material. Nanti ada wet on wet, wet on dry, dry on dry, dry on wet, dan sebagainya ya. Nanti kita lihat. Contoh lain lukisan yang menggunakan garis spontan alih-alih rincian adalah karya Dullah berjudul Pasar Malam tahun 1975. Pelukis yang karyanya banyak di koleksi Bung Karno ini membuat sapuan-sapuan berani pada tiap bidang. Nah, ini karyanya Dullah. Judulnya Pasar Malam, tapi ngelukisnya siang hari ya. Mungkin dia datangnya siang hari ya. Atau memang sengaja mau melihat objek-objek apa saja yang ada di sana. Nah, yang kita lihat adalah dia lebih melukiskan spontanitas garis itu ya. Lebih mewujudkan spontanitas garis ketimbang rincian-rincian di dalam tiap bidangnya ini gitu. Dalam kuliah ini mahasiswa dilarang mengacu foto. Sekali lagi ya, dilarang mengacu foto. Mereka mesti melihat langsung objek yang dilukis, bukan tukang gambar atau bukan tukang melukis foto, bukan gitu, bukan ya, tapi langsung melukis ya. Hal ini untuk meningkatkan keberanian mahasiswa dalam melukis dan meningkatkan kepekaan dalam memilih maupun menangkap objek. Jadi kalau sudah terbiasa en plein air tanpa foto itu nanti peka terhadap objek. Mahasiswa tidak diharuskan membuat lukisan dengan sekali datang. Jika lukisan belum selesai, dapat datang kembali ke lokasi untuk meneruskan karyanya. Jadi kan kalau belum terbiasa misalnya itu kan belum bisa mengukur waktu ya, durasinya. Kira-kira ini rampung berapa jam itu kan nggak bisa. Nah kalau belum selesai besok datang lagi nggak apa-apa. Nggak harus sekali rampung. Tapi yang tidak boleh adalah memakai foto. Boleh nanti di seni lukis mulai boleh memakai foto itu seni lukis Madia 2 atau seni lukis lanjut. TA itu boleh. Apalagi sudah lulus ya terserah. Boleh aja sebagai acuan. Tapi kalau seni lukis dasar 1 belum boleh. Jika mampu, mahasiswa diperbolehkan membuat lukisan mirip dengan foto sebagaimana genre fotorealisme atau hiperrealisme. Kalau mampu melihat langsung kok mirip, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dulu langsung tapi bisa mirip. Kalau mampu itu maksudnya baik mampu tekniknya maupun mampu waktunya. Kan membuat lukisan dengan detail sebagaimana hiperrealisme nanti kita lihat contohnya itu kan butuh waktu yang lama kan. Contohnya karya fotorealisme
adalah lukisan John Bader berjudul John Dinner with John Cavale yang dibuat tahun 2007. Adapun contoh lukisan hiperrealisme adalah buatan Richard St. tahun 1982 berjudul Prescription Field Municipal Building. Akan tetapi sekali lagi ditekankan bahwa penggunaan foto untuk dicontoh tidak diperkenankan dalam kuliah ini. Foto sebagai acuan lukisan boleh digunakan sejak seni lukis Madya 2, lukis lanjut maupun tugas akhir. Nah, kita lihat ya. Ini karya foto realisme. Memang mengacu foto kalau ini foto apa namanya foto realisme, realisme yang ada di dalam foto. Karya John Bader ya. Nah, kalau teman-teman bisa melukis seperti ini tanpa lihat foto nggak apa-apa, boleh. Nah, ini betapa detailnya ya. Foto hiperrealisme Richard St. Prescriptions Field Municipal Building. Mencontoh foto untuk pembuatan tugas tidak diperbolehkan dalam kuliah ini. Tapi kalau bisa tanpa foto ya boleh aja. Cuma ya kalau melukis langsung dengan detail seperti ini saya belum pernah melihatnya ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau seperti ini memang mengacu foto dan dibuat di studio. Pemilihan gaya realistis ini, tentang gaya. Kalau saya menyebut gaya itu gaya realistis. Kalau aliran realisme. Nah, apa bedanya aliran dan gaya? Saya akan saya sudah pernah membahas ini. Saya pernah mengupload perbedaan antara aliran dan gaya di dalam seni lukis. Nanti saya coba tuliskan ya linknya di deskripsi. Pemilihan gaya realistis ini tidak selalu berarti mahasiswa melukis dengan konsep aliran realisme, apalagi realisme sosialis realisme yang mengangkat isu kehidupan masyarakat. Jadi realisme, apalagi realisme sosialis itu kan yang diangkat kan isu-isu sosial dengan konsep-konsepnya tertentu. Nah, di lukisan ini kita belum ngomong konsepnya. Misalnya lukisan Gustave Courbet, Stonebreaker, pemecah batu yang sangat terkenal itu tahun 1849. Nanti kita lihat. Di dalam kuliah ini belum diminta membuat konsep. Nanti konsep baru muncul di Madya 2. Dalam mata kuliah seni lukis dasar 1, mahasiswa tidak diberi beban konseptual dan tidak diminta menuliskan deskripsi karyanya. Jadi yang ditulis hanyalah data karya. Data karya itu berupa nama, NIM, nomor induk mahasiswa, jangan lupa judul tugas, ya judul tugas misalnya kuburan, nah gitu. Terus tugas keberapa, tahun pembuatan, ukuran dan bahan media atau material. Konsep karya baru muncul dalam kuliah seni lukis Madya 2. Ini karyanya Gustave Courbet, pemecah batu. Nah, ini ada konsep-konsepnya, harus membuat karya-karya yang patos. Nanti teman-teman akan ketemu ini di sejarah seni rupa barat. Dan mungkin kapan-kapan bisa kita bahas ya tentang apa itu realisme, apa itu realisme sosialisme. Oke. Ini karyanya Chen Chungwei. Nanti akan kita bahas tentang karya ini ya. Kita akan kembali lagi. Kita baca dulu. Meskipun tangkapan bentuk yang dikehendaki dalam kuliah ini adalah realistis, dimungkinkan, bahkan sangat disarankan,
mahasiswa melakukan seleksi objek. Jadi objeknya diseleksi. Maksudnya gimana? Oh, misalnya ya, teman-teman kok melihat ada pohon yang di depan objek gitu ya, depan rumah gitu. Kok nggak suka? Bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan. Wah, ini kok kayaknya terlalu mengganggu. Dihilangkan boleh. Asalkan tidak mengganggu atau tidak merubah struktur keseluruhan. Atau dipindah itu ya. Kok ada mobil di situ? Wah, nggak perlu diotong-otong. Ayo, bareng-bareng kalau konco sak kelas ngotong, nggak perlu dipindah aja. Kayaknya mobilnya ini malah lebih bagus daripada di kiri, di kanan. Nah, misalnya gitu boleh diseleksi, menseleksi objek seperti itu ya. Tetapi tidak menghilangkan struktur yang utama. Misalnya diminta melukis Tugu Jogja, nggak suka sama tugunya dihilangi ya, itu sudah menghilangkan struktur yang utama ya. Kalau misalnya mobil atau pohon gitu masih mungkin lah ya. Mahasiswa seni sebagai calon seniman bukanlah sekedar tukang gambar yang tidak dapat mengintervensi objeknya. Jadi boleh kan menambah-nambah. Nanti kita akan melihat juga bagaimana intervensinya yang di karyanya Cheng Cheng-wei tadi. Dalam kuliah ini, mahasiswa diperbolehkan mendramatisasi keadaan. Misalnya untuk memperkuat keruangan atau untuk mempertajam latar depan, foreground, latar tengah, middle ground, latar belakang, background, diciptakan dengan perbedaan yang signifikan pada kejelasan bentuk atau kekuatan gelap terang warna. Seperti tadi, nanti kita kembali lagi ya, saya baca dulu ya. Ini misalnya tampak dalam lukisan Chen Cheng-wei yang membuat bangunan-bangunan di bagian belakang samar-samar, lalu yang di tengah lebih jelas, dan yang di depan paling jelas. Bisa jadi perbedaan layer ini tidak sebegitu tajam dalam pemandangan aslinya. Nah, ini kita lihat ya, karya pelukis dari China. Kita lihat ini belakang ini kan ada bangunan-bangunan itu ya. Ini kan dibuat dengan warna yang samar. Untuk apa? Untuk membuat dia terkesan jauh gitu. Ruangannya jauh. Sementara yang di tengah ini agak jelas ya. Nah, yang paling depan ini jelas. Semakin ke sini semakin jelas. Kalau kita bagi ya latar belakang, latar tengah, latar depan. Background, middle ground, foreground. Nah, apakah aslinya seperti ini? Kemungkinan enggak. Biasanya tidak setajam ini kan perbedaan jelas tidaknya itu. Biasanya tidak terlalu hilang seperti ini. Nah, tetapi karena seniman itu sebagai penyeleksi atau selektor itu bisa itu membuat dipertajam perbedaannya. Oke. Permainan warna juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesan suasana tertentu. Lukisan cat air Chen Cheng-wei yang menggambarkan senja, nanti kita lihat lagi, dapat kita pelajari. Dalam kenyataannya, tentu saja warna tanah tidak seterang warna langit dan tidak dapat merefleksikan warna langit. Tanah kan bukan reflektor kan. Tidak seperti misalnya cermin atau kaca itu kan bisa merefleksikan. Namun tanah dalam lukisannya dibuat seperti warna langit sehingga memperkuat kesan senja. Malam segera turun, lampu-lampu sudah menyala. Nah, ini karyanya. Karya Chen Cheng-wei menggambarkan senja. Coba lihat ya. Di sini tanahnya itu kan seperti warna langit ya. Ini langitnya seperti ini. Diulangi di tanah. Loh, nek beneran nggak ada nih tanah yang bisa merefleksikan langit dengan sebegitu kuat. Kalau di mobil masih mungkin kan. Tetapi untuk memperkuat kesan senja, ditambah ini
warna langitnya ditambahkan ke tanah. Nah, ini bagaimana seniman atau mahasiswa calon seni ini mesti peka terhadap hal-hal seperti ini. Mahasiswa yang menggarap dengan penuh detail, sebagaimana lukisan karya pelukis realisme Alexander Gursky, Feast of Trumpets, tahun 1884, tentu saja akan diapresiasi positif. Akan tetapi, lukisan dalam seni lukis dasar 1 ini tidak harus dibuat detail yang sangat rinci. Ini karyanya. Karya Alexander, seorang pelukis realisnya. Detail dan karakternya kena. Kalau seperti ini gimana mahasiswa? Oh ya, akan diapresiasi, apik banget. Tapi apakah harus seperti ini? Enggak harus seperti ini. Tugas kuliah ini dapat dibuat dengan sapuan-sapuan lebar sebagaimana lukisan impresionisme karya Alfred Sisley. Tahun 72 ini karyanya. Seperti ini boleh. Ya. Ini kan tidak halus sebagaimana lukisan aliran realisme atau gaya realistis gitu. Ini sapuan-sapuannya tebal dan lebar gitu. Boleh seperti ini. Namun demikian, bentuk yang cenderung abstraksi sebagaimana lukisan dedengkot impresionisme Claude Monet yang berjudul Impression Sunrise yang dibuat tahun 72 tidak diperkenankan. Mahasiswa akan ketemu dengan abstraksi, bahkan abstrak murni pada kuliah seni lukis Madya 1. Nah, kalau seperti ini tidak boleh. Ini kan abstraksi. Karena kita sedang mencoba atau belajar menangkap bentuk. Nanti bahkan teman-teman akan belajar abstrak itu di seni lukis Madya 1. Seni lukis Madya 1 itu deformasi, baik stilisasi, destruksi dan sebagainya. Terus nanti masuk juga abstraksi dan terakhir abstrak. Nah, mirip-mirip seperti ini nanti kalau abstraksi gitu. Nah, ini belum boleh ya. Oke, itu rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis dasar 1. Kita akan masuk di bab selanjutnya yang membahas tentang praktek and plein air. Ketika di lapangan, ketika kita praktek itu bagaimana, apa yang perlu dipersiapkan sebelum datang, itu apa yang perlu dipersiapkan. Nah, itu akan kita bahas pada video selanjutnya atau pada bab selanjutnya di dalam modul kuliah seni lukis abstrak. Terima kasih.